sore ibu-ibu kader. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri bahkan yang lainnya. Jenis-jenis penyakit tidak menular itu antara lain stroke, penyakit jantung koroner, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kanker, penyakit paru obstruksi kronis, dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Sekarang saya hanya akan menjelaskan satu pokok bahasan saja, yaitu tentang hipertensi. Hipertensi, yang dikatakan hipertensi apabila tensi dimulai dari 140 mm Hg per 90 mm Hg. Jenis-jenis hipertensi itu antara lain 1. Hipertensi primer, 2. Hipertensi sekunder, 3. Prahipertensi, 4. Krisis hipertensi, 5. Hipertensi urgensi, dan ke-6 hipertensi emergensi. Pencegahan hipertensi itu antara lain, yang pertama kurangi konsumsi garam dan diet sehat. Yang kedua, kurangi konsumsi alkohol dan kafein. Yang ketiga, kurangi berat badan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, olahraga 30 menit dalam 5 kali dalam seminggu. Untuk itu, para kader diharapkan jika ketemu permasalahan hipertensi, tolong segera kontrol ke puskesmas terdekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu kader. Saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pengukuran tekanan darah. Pasti ibu-ibu kader sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi ini akan saya jelaskan lebih detailnya. Yang pertama itu, jika pasiennya dalam keadaan duduk, pastikan pasiennya ini lengannya harus menyentuh meja. Jadi sikunya harus setara dengan jantung. Ya, kedua kaki pasien harus menyentuh lantai dan tidak disilakan. Pasien harus dalam keadaan tenang, tidak cemas dan gelisah. Jika pasien baru datang, diinstruksikan untuk harus istirahat 5 menit minimal. Ya. Jika pasien habis melakukan olahraga, harus istirahat minimal 30 menit. Ya. Dan pasien pastikan untuk tidak menahan buang air kecil dan buang air besar. Pakaian pasien pun tidak ketat dan senyaman mungkin. Saat pemeriksaan, pasien dijelaskan bahwa tidak disarankan untuk tidak berbicara, ya, sehingga pemeriksaan dapat maksimal. Jika dalam hasil pemeriksaan pasien tekanan darahnya lebih dari 130/90, maka dikategorikan sebagai prehipertensi. Nah, kalau prehipertensi ini harus kontrol lagi ke puskesmas untuk melakukan pengukuran tekanan darah lagi. Jika memang pasien dinyatakan hipertensi, tensinya di atas 140/90, maka anjurkan untuk rutin berobat ke puskesmas minimal 1 bulan sekali. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semuanya? Kenalkan, saya Yuli. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASI, yang nantinya akan menjadi salah satu aplikasi yang dapat mencatat tentang riwayat kesehatan kita. Bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi ASI ini? Baik,
Baik, ibu-ibu kader sekalian sudah memiliki handphone yang berbasis Android kan? Tentu saja jika sudah mempunyai handphone tersebut, sekarang boleh dikeluarkan masing-masing untuk handphonenya. Ketik di menu search Sehat Indonesiaku, lalu akan ada muncul tampilan asik dan tekan install atau pasang. Jika sudah, silakan pilih peran pelayanan kesehatan, yaitu sebagai kader, lalu isi data diri masing-masing dari ibu-ibu kader sekalian. Setelah itu klik simpan dan registrasi sudah selesai. Bagaimana? Apakah sejauh ini cukup mudah? Iya. Baik, apabila semuanya sudah selesai melakukan registrasi, sekarang langkah pertama setelah mengunduh atau mendownload aplikasi tersebut dan lalu mendaftarkan diri, sekarang bisa memulai untuk mengisi nomor telepon atau nomor WhatsApp, lalu klik masuk. Nanti akan muncul di WhatsApp ibu-ibu sekalian kode OTP, di mana kode tersebut digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Iya, tentunya handphone ini harus ada kuotanya ya Bu, karena aplikasi ini berbasis internet. Jadi nanti semuanya harus menggunakan kuotanya masing-masing untuk bisa mengakses aplikasinya. Iya, setelah semua kode OTP-nya masuk, diketikkan pada aplikasinya, lalu nanti pilih pada menu screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dininya. Untuk percobaan kali ini bisa menggunakan data diri masing-masing dulu ya. Bisa diisi untuk nomor NIK atau nomor KTP-nya. Lalu setelah itu nanti akan keluar data-data dirinya sesuai dengan nama pemilik KTP. Iya, apakah semuanya sudah menemukan dan memasukkan nomor NIK-nya? Apakah namanya sesuai, data dirinya sesuai? Iya, kalau sudah nanti kita akan melakukan praktek atau uji coba lagi supaya ibu-ibu di sini bisa paham dan bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik ya. Terima kasih banyak